Hai guys, balik lagi di channelku Dwi Patricia. Nah, kalau kemarin di aplikasi MATLAB ini kita udah bahas tentang pengoperasian pada matriks, while loops, for loops. Nah, kalau sekarang kita mau bahas if statement. Nah, jadi kita bisa gunakan ini dengan kondisi. Nah, makanya ada yang namanya conditional statement, di mana kita bisa mengeksekusi suatu program tergantung dengan syaratnya, apakah dia terpenuhi atau tidak. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai program, kita harus melakukan pendahuluan. Clear dan selfie. Jangan simpan. Selanjutnya, nah sekarang kita mau mulai dari sini dulu deh. Kita mau buat program pendeteksi bilangan ganjil atau genap. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita menggunakan if statement. Nah, kalau misalnya biasanya kita misalnya buat angka A sama dengan 7. Buat ini, 2 sampai berapa gitu. Kalau misalnya ini kita bisa pakai yang namanya input. Misalnya nih, input kita mau buat masukkan angka. Oke, titik koma, terus kita nah, jadi kalau misalnya kita masukkan di sini angka 2, nah jadi ini kita langsung masukkan ke bawah si A itu ada 2 gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita buat A, nah itu 2, jadi nilai yang di sini itu merupakan nilai A, dia langsung masuk ke nilai A. Nah, jadi kita bisa masukin, kalau misalnya kita mau buat program, masukin angka itu di sini, jadi angkanya itu terserah kita gitu. Nah, sekarang kita buat bilangan ini jadi ganjil atau genap. Nah, gimana caranya? Nah, jadi caranya itu kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau mendeteksi angka itu ganjil atau genap, kita bisa menggunakan ada yang namanya modulus. Nah, jadi di MATLAB itu ada yang namanya help mod. Jadi, yang akan muncul seperti ini nih. Apa artinya modulus after division? Modulus ini dia akan mengembalikan nilai sisa. Nah, jadi kalau misalnya di matematika itu ada yang namanya modulus. Nah, biasanya ditulis pakai persen. Nih, modulus 5 misalnya. Cuman karena di sini persen itu merupakan komen, jadi dia nggak bisa. Jadi kayak gini. Jadi dia harus kita buat kayak gini. 5 deh. Dibagi 4. Kurung kita bentar. Nah, jadi ini artinya apa? Ketika 5 ini dibagi 4 itu sisanya adalah 1. Kita coba lagi misalnya. Misalkan mod 9 deh. 2, jadi 9 bagi 2 kan sisanya 2. Gimana kalau misalnya modulus 6 4 deh bagi 2, apakah ada sisanya? Tidak kan, 4 bagi 2, 2 nggak ada sisa tuh. Nah, berarti ini artinya kita bisa mendeteksi nilai ganjil. Kita misalkan ganjil itu kalau dia akan bernilai 1 kalau si A ini dibagi dengan 2. Nah, nanti kalau misalnya si A-nya habis dibagi 2, maka ganjilnya akan 0. Coba kita masukkan angka, misalnya kita buat 6. Nah, ini artinya ganjilnya 0. Karena kan 6 bagi 2 itu habis. Coba kalau misalnya kita masukin 3.
Nah, ganjilnya 1. Nah, ini nih kita bisa buat if statement. Jadi, if, kalau ada if, nah di sini tuh ada syarat. Nah, lalu dia pasti akan ada and. Nah, di sini itu pasti akan ada eksekusi programnya. Nah, gitu. Nah, syarat ini isinya tuh dia bisa berupa boolean antara dia bisa true or false. Jadi, coba kita misal ubah syaratnya A sama dengan 1. Nah, di sini kita ubah jadi printf. Kita mau kata-katanya kayak buat ya. Oke, bro. Oke, bro. Terus kita buat titik, tutup. Oke, habis itu kita run. Nah, kalau misalnya kita masukkan angka 1 di sini, nah ini artinya itu equal sama dengan 1 atau sama persis dengan 1. Nah, coba kita bentar. Dia akan memunculkan si oke bro. Kita bisa juga ganti nih. Misalnya kita buat 1, 0. Nah, kita ketik 0. Nah, kita CLC dulu guys. Terus kita run. Nih, kita masukkan 0, maka dia akan muncul oke bro. Nah, gitu. Oh iya, ini kita lupa buka nih. Nih, coba kita ulang, kita run, kita masukkan 0. Nah, seperti ini. Ya, di sini kita juga jangan lupa kasih tanda. Mana nih, guys, per n. Supaya dia nanti kalau misalnya di kan itu langsung ada di bawah. Nih, oke bro. Nah, coba kalau misalnya ini kita buat dia lebih besar. Kita buat lebih besar dari 2. Nah, kita kan kalau misalnya kita masukin angka 1, bentar, si oke bro-nya nggak muncul. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi. Nah, jadi di sini tuh kita bisa pakai banyak tanda nih. Kita bisa pakai sama dengan, kita juga bisa pakai besar sama dengan, kita bisa pakai kecil, atau aduh ini tandanya salah nih. Besar sama dengan ini, atau kita bisa pakai besar doang tuh ya, bisa pakai kecil, bisa pakai kecil sama dengan. Terus kita juga bisa pakai negasi, tapi negasinya itu tandanya itu kita pakai tanda begini. Nah, negasi sama dengan gitu. Nah, kita bisa hanya memasukkan nilai apa saja. Nah, jadi kita bisa membuat kalau cuma A saja. Cuma ini kalau misalnya dia 1, dia akan bekerja. Tapi kalau misalnya dia 0, nah dia tidak akan muncul si tulisan oke bro ini. Nih, coba kita buat 0. Nah, dia tidak akan muncul. Tapi kalau misalnya kita buat 2, nah dia muncul oke bro. Jadi kalau misalnya kita mau mendeteksi bilangan ganjil, kita bisa masukkan di sini. Jadi kita buat misalnya ganjil. Nah, untuk mendeteksi si ganjil ini kita buat di sini jadi angka persen D. Ingat persen D ini adalah untuk double adalah ganjil. Ini tetap N terus koma A. Nah, jadi nanti si nilai A ini akan masuk ke sini. Ke sini nih, si persen D ini. Nah, kita coba terus. Kita misalkan 2. Bentar. Kalau misalnya 2 itu bukan, berarti coba lagi nih. 3. Nah, di sini angka 3 adalah ganjil. Berarti program ini berhasil. Nah, ada lagi. Jadi kalau misalnya si program if ini tidak terpenuhi, ada lagi nih yang namanya else.
Nah, ini tuh sama. Kita buat lagi di bawahnya si F ini kita kopas aja deh ya. Nah, cuman bedanya kalau misalnya gini berarti ini udah genap. Bedanya si N ini untuk enter. Nah, langsung aja kita coba. Kita coba 4. Karena 4 adalah genap. Nah, berarti programnya jalan. Jadi kalau misalnya kita nggak ada buat N, ini coba kita hapus ya. Kita hapus sekitaran, kita misalkan angkanya 1. Nah, dia tuh di sini loh. Nih, di selesainya ini. Gitu. Buat lagi. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang tuh ada lagi tuh. Kita misalnya buat ada if, else if, ada yang else if, lalu ada else baru and. Nah, jadi di sini tuh kalau misalnya nih syarat pertama nggak terpenuhi berarti ke kedua. Kalau syarat kedua nggak terpenuhi baru ke syarat ketiga. Kita misalkan nih di ini kita buatnya umur. Berarti inputnya kita buat inputnya berarti berapa umur Anda? Anda 2 titik. Nah, kita buat. Kita misalkan if tuh kecil dari 18. Nah, ini kita buat misalnya kecil dari 51. Nah, ada lagi nih yang namanya display. Jadi display ini sama dengan fprint, ini kayak kita bisa langsung memunculkan nilai angka. Nah, kita mau buat displaynya tuh, misalnya apa ya? Bocil lo, tanda seru. Klik, jangan lupa. Terus ini kita mau buat display ini. Cie udah legal. Nah, kita coba petik 2 nih. Enak. Asik. Nah, tapi jangan lupa ada petik 1. Nah, tutup. Kita harus konsisten. Kalau yang else nih, kita mau buat displaynya daun tanah. Bikin beda. Wow, panjang banget nggak tuh? Nah, oke, udah. Itu tinggal kita run. Misalnya kita coba angka 3. Oh iya, kita lupa buat umur. Kita lupa buat. Kita run, kita masukkan angka 4. Angka 4 telah genap. Berapa umur Anda? Umur 4. Bocil loh. Nah, ini coba kita buat lagi. Angka 20. Iya, udah legal, asik. Nah, kita coba lagi. Angka 79. Enter. Terus 79. Dah bau tanah, banyak yang ibadah. Nah, jadi sampai situ dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. See you. Bye-bye.